Allah Ta'ala menitipkan akal di dalam diri kita ini untuk mencerna bahwasanya mulai dari awal bumi ini dicipta sampai akhir zaman, itu yang namanya dunia ini akan menjadi sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini akan menjadi surganya orang kafir, nerakanya orang beriman. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, yang di mana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lastu min dadin wa laysat dadu minni. Lastu minat dunya wa laysat minni wa inna bu'istu was-sa'atu tastabik. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya ini bukan daripada bagian dunia, bukan daripada bagian dunia yang melalaikan atau daripada permainannya, ataupun dunia ini bukan daripada saya. Dan yang namanya saya ini bukan daripada innama bu'istu was-sa'ah tastabik. Ketika saya diutus oleh Allah Ta'ala, itu sudah menjadi tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, artinya mulai Nabi Muhammad diutus itu sudah menjadi ayat terbesar bahwasanya kiamat sudah hampir terjadi. Dan ini sudah berlalu 1400 tahun yang lalu, yang dimana An-Nabi SAW tidak pernah meninggalkan masalah sedikit pun untuk umatnya, kecuali sudah dijadikan warisan untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk merupakan solusi, merupakan marja, merupakan istimdad untuk umatnya Nabi Muhammad daripada baginda Nabi. Bahkan dari hadisnya Rasulullah yang lain yang diriwayatkan daripada Bazzar an Buraidah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa kullu syai' illa atwa min bani Adam. Segala sesuatu ini semuanya bisa dipastikan, kata Nabi, itu lebih taat kepada Allah Ta'ala dibanding manusia. Kenapa? Karena ketaatan para jamadat, pohon ataupun tanah yang kita duduki sekarang ini, mereka taatnya majbur. Mereka mau tidak mau, mereka tahu kebesaran Allah Ta'ala, dan mereka tidak ada pilihan lain selain taat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan manusia, Allah Ta'ala tertibkan dalam diri mereka ini ada yang namanya nafsu, ada yang namanya syahwat, ada yang namanya dunia, ada yang namanya nafsu, ada yang namanya setan, yang dimana itu Allah Ta'ala sengaja membuat untuk menjadi tantangan dan ujian untuk kita semua. Bahwasanya lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasanya beliau bersabda, kam min akirin aqala anillahi amrah wa huwa hagirun indan nas, dhariful hagirun indan nas, walil sya'an la yultafat ilaih yanju ghadan, wa kam min jamilil wajh jamilil manzar azimis sya'an halaka ghadan. Nabi SAW mengatakan, berapa banyak orang yang berakal, yang dimana mereka ini memakai akalnya untuk menerima perintah Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya, karena akal tersebut dipakai. Padahal orang tersebut mungkin dianggap bukan orang yang tampan, bukan orang yang tidak memiliki jabatan, bahkan tidak ditoleh oleh manusia. Yanju ghadan yaumil qiyamah. Tapi kata Nabi, besok sukses hari kiamat, berhasil. Tempatnya adalah surga. Justru kata Nabi Muhammad, orang-orang yang jamil manzar zariful lisan, orang yang pakaiannya bagus, indah, kata-katanya tertata rapi, azimis sya'an, memiliki tempat khusus kepada masyarakatnya. Nabi bilang halaka ghadan, tapi besok ini dia sengsara, besok dia ini celaka, karena dia ini tidak pernah
menggunakan akalnya untuk menerima perintah Allah Ta'ala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Mawardi, kalau misalkan bukan karena akal ada di diri manusia, maka tidak ada bedanya di antara manusia dengan hewan. Allah Ta'ala menitipkan akal di dalam diri kita ini untuk mencerna bahwasanya mulai dari awal bumi ini dicipta sampai akhir zaman, itu yang namanya dunia ini akan menjadi sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini akan menjadi surganya orang kafir, nerakanya orang beriman. Kenapa seperti itu? Kenapa Allah Ta'ala ini seakan-akan kok malah memberi cobaan kepada orang-orang yang beriman? Kenapa tidak saja kepada orang yang kafir? Ternyata ini adalah sebuah tanda yang dimana kita ini harus mencerna betul hadis Nabi. Bahwasanya Nabi bilang, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum man radiya falhur ridha wa man sakhata falhus sukht. Bahwasanya besarnya balasan daripada Allah Ta'ala itu tergantung bagaimana balanya seseorang. Dan selama dia ini ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala daripada musibahnya, maka dia pasti akan mendapatkan ridha. Tapi kalau misalkan dia tidak merespon hal tersebut dengan baik, maka Allah Ta'ala akan murka kepadanya. Oleh karena itu, Nabi SAW sudah mengatakan bahwasanya beliau ini menafsirkan daripada ayat Al-Quran, latarkabunna tabaqan an tabaq. Dalam hadis tersebut beliau meneruskan bahwasanya inna guddamakum la amran la takdiruna alaih wasta'inu billahil azim. Bahwasanya di depan kalian ini ada perkara-perkara yang akan datang kepada kalian dan kalian tidak akan mampu menghadapi tersebut. Maka mintalah bantuan kepada Allah Ta'ala. Yang Nabi katakan bukan untuk dihindari. Sebagaimana Al-Habib Abu Bakar Adni mengatakan, kalau misalkan kita melihat tanda-tanda kiamat, itu bukan malah kita menghindar, tapi mempersiapkan diri kita, mematangkan keimanan kita, sehingga kita bisa melewati tantangan tersebut. Oleh karena itu, berapa banyak umat Islam ini mendapatkan contoh bagi orang-orang yang merespon tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik respon. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang sangat sukses, orang-orang yang sangat luar biasa dan dikenang di agama Islam. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah berdiri di depan Ka'bah dan menyerukan kepada kaum muslimin yang pada saat itu sedang tawaf. Beliau mengatakan, dengarkanlah perkataan orang yang sayang kepada kalian, cinta kepada kalian, kasihan kepada kalian. Coba kalian pikirkan, apakah mungkin bagi seseorang yang ingin bepergian tapi dia tidak memiliki bensin, dia tidak memiliki bekal, dia tidak memiliki persiapan, akankah dia ini sampai ke garis finish daripada safar dia, ke garis finish daripada yang dia mau tuju? Maka mereka semua mengatakan, ya Abu Dzar, ini sangat tidak mungkin. Karena kalau orang mau bepergian pasti akan siap dengan sesiap-siapnya. Karena yang namanya safar, perjalanan itu sangat meletihkan, harus siap. Maka beliau menjawab, itulah jawabannya. Sedangkan safar menuju akhirat, menuju Allah Ta'ala itu sangat lebih panjang. Bukan hanya setahun, 2 tahun, bukan hanya ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala, maka ambillah daripada amal-amal yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian bawa bekal bertemu dengan Allah Ta'ala. Ambillah daripada harta kalian yang lebih, sedekahlah. Ambillah daripada 2 rakaat yang sangat enteng di malam hari, jadikanlah itu penerang kubur kalian. Dan jadikanlah dunia yang penuh fitnah ini menjadi 2 majlis. Yang satu majlis halal, yang satu majlis mencari ilmu. Lihat bagaimana perkataan Abu Dzar Al-Ghifari, yang dia tahu bahwasanya dunia ini tantangan yang sangat berat. Ada lagi Sa'id bin Amir, bahwasanya beliau ini sahabat Nabi,
yang dimana dikirim oleh Umar bin Khattab kepada Himsa untuk menjadi gubernur di sana. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengirim pesan kepada orang-orang di Himsa sana. Uktubu ilayya fuqara'akum, tulis orang-orang fakir yang perlu dibantu daripada baitul mal untuk mereka. Maka awalu man katabu, yang pertama kali mereka tulis justru amirnya mereka sendiri, Sa'id bin Amir, yang dimana notabene dia sahabi, dia gubernur, tapi yang paling fakir. Sampai-sampai rakyat itu mengatakan innahu la yumsiku syai'an, dia ini justru nggak pernah tidak memegang apapun untuk bertahan hidup. Maka Umar bin Khattab menangis mendengar. Langsung Umar bin Khattab ini menyuruh tangan kanannya untuk mengirim harta sebanyak 1000 dinar kepada gubernur tersebut. Maka ketika sampai, responnya bukan seperti responnya kita. Kalau kita melihat uang, dikagetkan dengan uang, respon kita pasti girang, pasti senang. Tapi beda dengan beliau. Beliau malah teriak sejadi-jadinya, dan yang namanya teriakan beliau mengagetkan istrinya. Istrinya berkata, wahai suamiku, apakah ada yang meninggal? Apakah Amirul Mukminin meninggal? Atau apa yang terjadi? Justru jawaban beliau justru lebih besar daripada itu semua. Apa? Ini saya baru dapat 1000 dinar. Saya bingung harus apa. Saya takut sekarang ini ada harta dunia masuk ke rumah saya. Saya takut yang tadinya saya sudah lurus karena dunia saya digoncang. Maka ambillah tempat. Dan beliau memasukkan harta tersebut 1000 dinar. 1 dinar itu bisa sampai 6 gram. 1 gramnya sekarang sudah hampir 2 juta. Berarti berapa itu kira-kira? Kemudian beliau taruh di tempat dan dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Padahal beliau yang paling butuh di antara rakyat beliau. Akhirnya istrinya beliau berkata, wahai suamiku, coba kamu sisakan sedikit, biar kita ini bisa bertahan hidup. Paling enggak 2 hari 3 hari kita bisa ada bekal. Beliau meneruskan perkataannya dengan berkata bahwasanya saya ini mendengar Nabi. Nabi ini bicara, kalau misalkan ada perempuan daripada ahlu surga, yaitu bidadari, turun ke dunia, maka cahayanya ini akan bisa membuat sinar yang tidak ada ujungnya, bisa membutakan karena saking eloknya, saking cantiknya. Dan demi Allah, kalau misalkan kamu mendukung saya untuk saya bagikan kepada rakyat saya tanpa menyisahkannya, maka saya akan lebih milih kamu dibanding bidadari. Luar biasa. Tantangan beliau hadapi dengan sebaik-baik respon, dengan zuhud di dunia. Makanya kata Nabi bilang, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah kamu akan dunia, kamu akan dicinta oleh Allah. Dan zuhudlah kamu dengan apa yang di tangan-tangan manusia, maka kamu pasti akan dicinta oleh manusia. Topan yang namanya zuhud bukan terkait dengan amal jawarih, amal-amal badan, tapi zuhud itu amal hati. Lihat siapa lagi yang menjadi contoh dalam tantangan. Namanya tidak pernah asing di kuping kita. Bahwasanya beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari, imam yang beliau pertama kali mengumpulkan kitab semuanya hadis sahih fil Islam. Yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih fil Islam itu beliau. Apakah begitu mudah saja beliau tiba-tiba ini mengarang kitab Sahih Bukhari langsung jadi begitu saja? Oh tidak, tantangannya sangat banyak sekali, yang dimana beliau ini sudah rela dengan ibunya ini, didukung oleh ibundanya. Nak, saya rela berpisah denganmu sementara, yang penting kamu bermanfaat buat umat Nabi Muhammad, bermanfaat buat Nabi Muhammad. Diantarkan oleh ibundanya dari Bukhara menuju Mekah, yang tujuannya awalnya hanya ingin berhaji, tapi sang Imam Bukhari izin kepada ibunya untuk stay lebih lama, ingin belajar kepada para masyayikh yang dimana di Ahlil Hijaz, Ahlul Haramain, Madinah, Mekah ataupun sekitarnya. Maka Imam Bukhari belajar kepada Imam Ishaq bin Rahuya, beliau belajar kepada Ahmad ibn Hanbal, beliau belajar lagi kepada Yahya ibn Al-Madini, orang-orang alim luar biasa kali berdunia, keilmuannya tidak pernah ditanyakan lagi.
Yang dimana sampai-sampai Imam Bukhari ini mengatakan, saya ini tidak pernah merasa kecil di hadapan orang, melainkan di depan Yahya, di depannya Ali bin Madini, karena saya tahu kealiman beliau, dan saya ini terdorong mengumpulkan hadis Sahih Bukhari karena saya melihat Ali bin Madini. Perjuangan beliau, tantangan beliau untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad gak berlangsung mudah. Bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun pulang jadi orang alim, bukan. Tapi beliau ini mengumpulkan Sahih Bukhari selama 19 tahun namanya. Dan setiap hadis bisa dipastikan bahwasanya beliau sudah pernah bertemu langsung dengan perawinya. Saking beliau berjuangnya, berkorbannya untuk Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau ujiannya selesai sampai situ? Oh tidak. Bahkan beliau di akhir hayatnya, walaupun beliau ini sudah sangat berjasa dengan umat, tapi Allah Ta'ala tidak membiarkan begitu saja. Ahsiban nas an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Tetap Allah Ta'ala fitnah, tetap Allah Ta'ala berikan cobaan, yaitu dengan dimana dituduhnya Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan laisa bikalamin azali, bikalamillah al-azali. Yang namanya Quran itu sesuatu yang baru, makhluk, bukan kalamnya Allah Ta'ala. Dan beliau difitnah, bukan daripada statement beliau. Banyak daripada orang-orang yang mereka ini berkorban dan menerima tantangan alam semesta, bahwasanya yang namanya dunia tidak akan pernah enak buat orang-orang yang beriman. Contohnya, orang justru yang paling banyak mendapatkan cobaan siapa? Nabi. Setelah Nabi siapa? Orang yang paling mirip sama Nabi. Setelah yang paling mirip sama Nabi siapa? Orang yang paling mirip juga sama Nabi. Yang artinya ini akan menjadi kesinambungan. Kullama qawiya dinuka fastadda balauka. Maka setiap yang namanya dunia agama kita semakin naik, semakin tinggi, kadar keimanan kita semakin naik kepada Allah Ta'ala, pasti juga akan semakin naik bala kita. Semoga karena itu Allah Ta'ala ini jadikan kita ini orang-orang yang kuat dalam menghadapi tantangan, yang dimana kita dijadikan hamba-hamba yang kuat untuk menjalani kehidupan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala ridho, yang membuat Nabi Muhammad ridho, sehingga kita ini tidak salah jalan, tidak salah kaprah. Kita susah di dunia tapi berujung akhir senang, berbahagia. Kita bersusah-susah dahulu tapi berakit-rakit kemudian. Dan itulah daripada kehidupan dunia. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita daripada min ahlil istiqamah, min ahlis shalah, min ahlil ilim, min ahlis tabat, min ahlit tamkin. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu mengamalkan ilmu, orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan berbakti kepada baginda Nabi Muhammad, dan selalu mengamalkan ilmu, selalu mengajak teman kita, mengajak saudara kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum guys. Hari ini kita bakal berkunjung ke Dalwa Cafe nih guys, tempat ngopi yang cozy, adem, dan vibes-nya tuh Islami tapi tetap kekinian nih. Yuk langsung kita kepoin bareng-bareng, langsung aja diburu-buru ikan lele, ayo kita gasin lele. Dalwa Cafe bukan cuma buat nongkrong, tapi tempat yang cocok buat ngobrol. Nah, kalau misalnya tempatnya nyaman dan berkah gini, konten pun jadi positif nih bro. Bener banget tuh bro, Dalwa Cafe tuh lebih dari sekedar tempat ngopi bro. Buat belajar, buat quality time, atau sekedar diam dalam tenang. Dalwa Cafe, tempat rehat, berkarya, dan berbagi dengan ketenangan untuk semua.